Benedikta Wahyu Tias, berasal dari Malaka. Dan saya berterima kasih karena Ibu Menteri sudah memberikan saya bantuan berupa untuk usaha kios sembako, dan itu saya lakukan ini untuk kebutuhan saya di masa depan anak-anak saya. Oh, saya keluar dari Malaysia karena tertipu oleh itu calo yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya saya sampai ke kantor ini. Nama saya Wilson Duha, asal dari Kabupaten Ende, bekerja di Malaysia Barat. Saya minta di Ibu Menteri tolong bantu saya untuk peternak babi. Nama saya Feni Doranabo, asal dari TTU, pernah kerja di Malaysia Timur. Tadi saya minta sama Ibu Menteri untuk kios jual sembako sama tanam sayur. Perkenalkan, nama saya Yanedus Menehat dari TTU, dulu kerjanya di Malaysia Barat. Tadi minta sama Ibu buatin SIM untuk melamar kerja bawa truk. Kementerian Sosial memberikan atensi serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terus meningkat sepanjang periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turun langsung menyapa dan memberikan penguatan terhadap para korban di beberapa daerah. Yang terbaru ini, Menteri Sosial menyaksikan respon cepat dari Sentra Evata di Kupang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan KBK terhadap kasus TPPO di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah korban TPPO di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari 5 orang dewasa dan 2 balita, yakni 1 pasangan suami istri bersama 2 orang balita dan 1 orang dewasa yang masih memiliki hubungan kekerabatan, serta 1 pasang suami istri lainnya. Pada kesempatan ini, Menteri Sosial Risma bertemu langsung dengan 5 korban TPPO tersebut. Mereka mendapatkan tawaran untuk bekerja di Kalimantan Tengah pada perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan swasta. Namun, belakangan baru diketahui mereka telah ditipu. Mereka dipekerjakan secara ilegal tanpa dukungan kelengkapan dokumen administrasi yang resmi, sehingga dalam perjalanan menuju pelabuhan di Kabupaten Ende, rombongan korban tersebut berhasil diamankan oleh pihak Polres Manggarai. Karena hal tersebut, Kementerian Sosial memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau disingkat atensi bagi korban TPPO. Bantuan atensi yang disalurkan bagi korban TPPO senilai Rp18.195.850 untuk keluarga Narsisius Madi, yang mana bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kewirausahaan di bidang pertanian, berupa 1 unit alat perontok padi hingga bantuan tambahan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan gizi balitanya. Selain itu, ada juga bantuan perlengkapan kesehatan diri, serta perlengkapan sekolah bagi anak pertama mereka yang akan masuk sekolah PAUD. Sementara untuk korban TPPO lainnya yang masih merupakan adik dari korban TPPO yang pertama tadi mendapatkan bantuan atensi senilai Rp5.525.000 atau diberikan dalam bentuk ternak ayam pedaging atau ternak ayam potong sebanyak 25 ekor dan ayam kampung sebanyak 5 ekor. Karena sebetulnya kita nggak perlu keluar, kita bisa cari uang di sini. Jadi jangan mudah tergoda orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kami akan bantu. Bapak Ibu ingin apa? Sudahlah, jangan keluar. Kita bisa kok cari makan di Indonesia. Sebelumnya kami pergi merantau ini karena banyak kekurangan. Ya, kita mau usaha sama Pak tomat sama terong. Pada saat ini kami sudah rasa bahagia dengan bantuan-bantuan.
Sebagai rangkaian dari kegiatan penyerahan bantuan ini, Kementerian Sosial juga menggandeng platform galang dana digital kitabisa.com untuk menunjang pengobatan dan kebutuhan selama perawatan Alexander Braden Tatus atau anak dari korban TPPO tadi. Menteri Sosial menyerahkan hasil donasi dari kitabisa.com yang telah terkumpul senilai Rp57.597.022. Selain itu, ia juga mendapatkan bantuan atensi senilai Rp6.916.000 berupa akomodasi dan transportasi pengobatan ke Bali. Dan juga ia mendapatkan bantuan sosial sembako serta bantuan tambahan nutrisi dan alat kebersihan diri, serta bantuan untuk permainan anak dan perlengkapan sekolah. Dari beberapa kasus yang telah terjadi korban TPPO yang masih marak terjadi di sekitar kita, perlu diambil pelajaran bahwa jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji dari orang yang belum dikenal. Apalagi jika ia memberangkatkan Anda semuanya ke satu daerah yang masih asing tanpa melengkapi dokumen yang legal. Dan apabila hal itu sudah terlanjur terjadi, maka Anda wajib untuk segera melaporkan diri kepada pihak yang berwajib. Karena dari beberapa tahun belakangan ini korban TPPO dari tahun 2022 hingga tahun 2023 ini, korban TPPO masih terus meningkat. Sehingga perlu kehati-hatian dimulai dari diri kita masing-masing. Saya kutip dari laporan Trafficking in Person Report yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2022. Datanya di 2021 saja secara global jumlah perdagangan orang yang teridentifikasi mencapai 90.354 korban. Di mana tersebar di Asia Selatan dan juga di Asia Tengah yang paling banyak. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Di Indonesia kita lihat pemirsa, sepanjang masa pandemi 2020 sampai 2022 ternyata ada peningkatan kasus perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi. Peningkatannya banyak, 1.387 kasus ditemukan di sepanjang masa pandemi saja. Pun modusnya terus berubah. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, ternyata ada yang dinamakan online job scams. Kemudian juga ada judi yang berujung pada perdagangan orang. Dan bahkan ada perdagangan orang yang terjadi di Myanmar dan juga Kamboja. Kalau kita lihat, ini adalah angka dan datanya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kalau seandainya ada orang yang kita kenal, ada orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka tidak hanya bisa berpotensi tidak dibayarkan pada saat mereka bekerja, bisa juga mengalami kekerasan, dan yang paling parah adalah dibocorkan data ini oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan dalam 1 tahun saja ada 1.900 warga negara Indonesia yang dipulangkan dalam bentuk jenazah dan mereka adalah korban dari TPPO. Saya juga akan kutip data dari Kementerian PPPA yang menyatakan bahwa ternyata dari total korban yang ditemukan di sepanjang 2023 saja ini 80%-nya adalah perempuan dan anak. 1.271 angkanya. Ini baru 80%-nya. Jadi berapa angka yang 100%-nya? Terbayangkan pemirsa, jumlahnya ada sangat banyak. Nah, dari sini kita juga tidak bisa memungkiri ada jumlah transaksi nominalnya cukup besar ditemukan oleh PPATK. Angkanya bahkan mencapai lebih dari 442 miliar rupiah. Pertanyaan sederhananya adalah sejauh ini apa saja upaya-upaya yang sudah pemerintah Indonesia lakukan untuk setidaknya meminimalisir dan bahkan mencegah TPPO ini? Ya melewati agen, saya ditipu agen di sini Pak. Kami di sini kerja tidak manusiawi. Tolong bantu kami Pak Jokowi Pak. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rifa Kablani. Saya dari Jember. Saya WNI asal Jember, saya di. Setelah mendapat instruksi dari Presiden Jokowi, Satgas TPPO Polri melakukan penegakan dan pengejaran para pelaku TPPO di Pelabuhan Nunukan dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Diketahui para tersangka menggunakan jalur tikus untuk mengirim para imigran Indonesia menggunakan kapal dari Nunukan melalui Desa Aji Kuning, serta jalur alternatif lainnya dari Pulau Sebatik ke Pelabuhan Bambangan melalui jalur darat.
dan dilanjutkan dengan menggunakan perahu nelayan ke kota Tawau, Malaysia.